waktu. Selamat datang di podcast dari Balik Waktu. Bareng aku, Deca Naswa. Episode kali ini kita bakal balik ke tahun 1998, tahunnya reformasi. Bayangin ya, suasana waktu itu tuh panas banget. Bukan cuma karena musim kemarau, tetapi juga karena masyarakat udah muak sama keadaan. Kita bakal bahas itu semua dari awal sampai dampaknya. Tentunya aku gak sendiri. Aku udah undang 2 sahabat aku ke podcast ini. Kenalan dulu kali ya. Kenalan dulu dong, Kak. Halo. Aku Hasna. Aku bakal bahas sisi sosial, masyarakat, dan peran mahasiswa yang super keren waktu itu. Oke, yang sebelahnya. Dan aku Vera, aku bakal fokus ke sisi politiknya mulai dari tokoh, sistem pemerintahan, sampai apa aja yang berubah setelah reformasi. Kita udah kenalan kan ya sobat? Kita langsung aja masuk ke pertanyaan yang pertama. Kenapa sih reformasi ini bisa terjadi? Reformasi terjadi karena banyak banget masalah yang muncul di akhir Orde Baru. Pada tahun 1997, Indonesia mengalami krisis moneter yang menyebabkan ekonomi hancur lebur. Bahkan ya Kak, rupiah anjlok, harga bahan pokok naik drastis, serta banyak pengangguran di mana-mana. Nah, bukan cuma ekonomi ya, pemerintahan Soeharto saat itu juga dianggap tertutup karena banyak praktik KKN yang korupsi, kolusi, bahkan juga nepotisme. Belum lagi pelanggaran hak asasi manusia kayak misalnya penculikan aktivis yang bikin masyarakat makin marah. Intinya sih ya Kak, rakyat tuh udah gak percaya lagi sama pemerintahan, mereka pengennya tuh perubahan yang benar-benar dari akar. Benar-benar panas dan menggejolak ya sobat-sobat. Oke, kita masuk ke pertanyaan kedua ya. Tokohnya siapa aja sih yang menonjol waktu itu, Kak? Yang paling kelihatan menonjol itu sih mahasiswa ya Kak, karena mereka tuh bukan cuma ikut demo, tetapi mereka juga bikin forum diskusi, terus long march, bahkan mereka juga ikut menduduki gedung DPR. Nah, salah satu momen pentingnya yaitu saat tragedi Trisakti, di mana ada 4 mahasiswa gugur saat aksi damai. Di sisi politik ada Amin Rais yang menyerukan reformasi total. Ada juga Megawati yang sebagai simbol perlawanan, sedangkan di luar sisi politik ada juga tokoh-tokoh lain seperti LSM dan jurnalis yang berani bersuara. Oke, kalau boleh tahu tuntutannya apa aja waktu itu, Kak? Tantangannya sendiri ada 5 ya. Yang pertama itu turunkan Soeharto. Yang kedua, adili kroni dan pelaku KKN. Yang ketiga, tegakkan demokrasi. Yang keempat, hapus dui fungsi ABRI. Dan yang terakhir itu kebebasan pers dan hak asasi manusia. Wah, banyak juga ya sobat ya, nggak kebayang masa reformasi itu gimana ya, ampun ya guys. Kalau boleh tahu nih Kak, puncaknya kapan? Puncaknya tuh pada tanggal 21 Mei 1998. Soeharto mundur akibat banyak banget tekanan dari masyarakat dan mahasiswa. Waktu itu banyak banget orang-orang yang nangis terharu. Wow. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ya. Kalau dampaknya tuh apa aja, Kak? Dampaknya sendiri besar banget sih Kak. Seperti misalnya nih, presiden dipilih secara langsung. Terus kebebasan pers juga udah terjamin. Dan sistem multipartai juga udah mulai berjalan. Oke, kita masuk ke pertanyaan puncaknya ya, atau terakhir ya. Menurut kalian nih, udah berhasil belum sih masa reformasi itu? Sebagian udah berhasil sih Kak. Kita udah bebas berpendapat, juga medianya udah lebih luas. Tapi partisipasi anak muda masih tergolong rendah. Kebanyakan dari mereka tuh cuek-cuek aja. Setuju sih, kita nggak cuma bisa puas dengan demokrasi di atas kertas. Kita juga harus bisa aktif dalam perubahan. Reformasi itu bukan titik akhir, melainkan awal. Kita cukupkan tanya jawab dari kita ya. Aku juga buka sesi Q&A buat kalian. Yang mau bertanya bisa masuk ke link bio aku di channel ini ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama yang aku pilih secara acak dari Kak Anichan_.
Kenapa mahasiswa yang jadi ujung tombak reformasi? Pertanyaan bagus ya Kak Anichan, kita tanyakan aja ke kakak-kakak sebelah kita. Oke, aku jawab ya. Karena mereka memiliki keberanian dan idealisme. Mereka nggak takut kehilangan jabatan ataupun uang. Mereka cuma kepengen keadilan. Kayak gitu ya Kak Anichan, semoga pertanyaannya ini terjawab. Dan pertanyaan terakhir, kedua ya guys, dua aja ya guys, karena mungkin lain hari atau lain waktu kita bisa kayak gini lagi ya guys. Jadi pertanyaan terakhir ada dari Reza_ganteng_. Kalau reformasi nggak terjadi, Indonesia sekarang kayak gimana? Pertanyaan bagus Reza. Mungkin kita masih hidup di sistem otoriter ya. Media nggak bebas, pemilu cuma formalitas, dan kritik bisa dibungkam. Oke gitu aja ya, kita cukupkan dan tutup sesi tanya jawab ya sobat. Sobat waktu, sejarah bukan sekedar dari masa lalu. Reformasi 1998 ngajarin kita bahwa suara rakyat punya kekuatan luar biasa. Tapi perjuangan belum selesai. Demokrasi itu harus dijaga, diawasi, dan diperjuangkan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap semangat dan tetap cinta Indonesia. Dadah!